Episode 57, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Kalimat sederhana membuat Yang Guilan dan Chao Jun sedikit di hati mereka. Apa artinya melihat wajahnya? Sampah ini benar-benar mengatakan hal seperti itu saat ini. Wajahnya sangat berharga. Tubuh Yang Guilan gemetar karena marah pada saat itu. William ini sangat fasih dan akan benar-benar memilih waktu. Dia sengaja ingin mempermalukan dirinya sendiri, ingin menyinggung Tang Hemin. Balas dendam. William, diamlah untukku. Hal macam apa kamu, apakah ini ada tempatmu? Yang Guilan memarahi dengan gemetar. Dia benar-benar khawatir William secara tidak sengaja akan menyinggung pria besar seperti Tang Hemin. Dari segi wajahnya, tidakkah dia tahu bahwa identitas pihak lain jauh lebih mulia darinya? William mengerutkan kening, tapi Yang Guilan akan menjadi orang pertama yang memarahinya. Saya dengan baik hati ingin membantunya memecahkan masalah, tetapi dia benar-benar membalas. Mengapa kamu masih berdiri? Apakah kamu tidak meminta maaf kepada Profesor Tang? Yang Guilan akhirnya menemukan kesempatan itu dan berusaha untuk mengkritik William, berharap perhatian Profesor Tang tidak tertuju pada dirinya sendiri. Chao Jun juga, matanya dingin, sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit, dan hatinya sangat tidak senang. William ini benar-benar, saat ini, dia benar-benar mengucapkan kata-kata dingin. Jika Anda benar-benar menyinggung Profesor Tang Hemin, mereka semua akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, Chao Jun segera maju ke depan dan menegur, William, cepatlah minta maaf kepada Profesor Tang. Apa wajahmu? Apakah kamu terhormat? Kamu mengatakan hal semacam ini tanpa rasa malu. Benar, menurutmu. Jangan sakiti kami jika tidak kamu mati. Yang Guilan segera setuju, dengan senyum kejam, Profesor Tang, kamu juga telah melihat bahwa William tidak menghormati kamu. Jika kamu perlu kesulitan untuk menemukannya, jangan temukan aku. Aku sudah minta maaf kepada Anda seharusnya tidak peduli dengan saya sebagai seorang wanita. Yang Guilan bisa dikatakan telah membawa kelemahan wanita secara ekstrim saat ini. Begitu keduanya bernyanyi bersama, mereka dengan cepat mengkritik tubuh William yang tidak pernah habis. Profesor Tang, William adalah orang yang tidak berakal. Jangan akrab dengannya. Chao Jun tersenyum memuji sebelum menoleh dan berteriak pada William, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tidak meminta maaf kepada Profesor Tang? Tahukah kamu untuk apa dia di sini? Ini adalah profesor kardiologi terbaik di China, Tang Hemin, yang dibayar mahal oleh Chao Jun. Master medis. Tapi itu untuk putri William Anda. Anda berani begitu tidak sopan. Anda harus memberitahu Jiang Wan. Jiang Wan pasti akan memiliki opini yang lebih besar tentang William. Memikirkan hal ini, Chao Jun mencibir di dalam hatinya, tapi adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Tang Hemin menatap Chao Jun, dan berkata dengan dingin, Tuan Chao, apakah Anda lupa apa yang saya katakan tadi? Jangan menilai seseorang dengan enteng, apalagi menghina seseorang dengan santai. Nada suara Anda membuat saya merasa karaktermu sangat bermasalah. Tang Hemin bisa melihatnya. Ibu mertua yang aneh ini dan Chao Jun jelas meremehkan Tuan William Chen. Mereka sangat buta. Jika identitas Tuan William Chen diketahui oleh mereka, diperkirakan mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan. Chao Jun panik, dan buru-buru membungkuk dan mengangguk dan berkata ya, Profesor Tang benar untuk mengkritik dan salahku, tapi William tidak menghormatimu, dan aku tidak bisa melihatnya, jadi aku mengkritiknya. Namun, tak terduga, Tang Hemin berkata kepada Yang Guilan di depan mereka berdua, saya melihat ini. Tuan William Chen, dan saya tidak peduli dengan Anda, perempuan jalang, tetapi Anda tidak ingin bangga, jika Anda memberitahu saya jika Anda terus menyinggung Tuan William Chen ini, saya pasti akan membuat Anda menyesal. Yang Guilan tidak berani mengatakan setengah kata, menganggukkan kepala dan berkata ya dengan senyum di wajahnya. Jadi, sempat terjadi jalan buntu. Tang Hemin tiba-tiba berteriak, lalu tunggu apa lagi, bukankah kamu meminta maaf kepada Tuan William Chen ini? Minta maaf kepada William. Tiba-tiba, Chao Jun tertegun, tidak berani berkata apa-apa. Yang Guilan bahkan lebih tercengang. Saya, ibu mertua, minta maaf kepada menantu sampah. Menjadi gila. Yang Guilan hampir gila, penuh amarah. Bagaimana dia bisa meminta maaf atas ketidakbergunaan, wanita berpikiran sempit. Selain itu, dia adalah menantunya. Setelah tergagap untuk waktu yang lama, Yang Guilan menatap William ingin menusuknya sampai mati. William juga bingung, dan dia tidak berharap Profesor Tang menjadi begitu berlebihan. Oleh karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak Tuan Tang, saya benar-benar baik-baik saja.
Tetapi Tang Hemin menolak, masih menjaganya tetap dingin, dan terus menatap Yang Guilan dengan mengancam, Anda dapat memilih untuk tidak meminta maaf. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa penguasa kota-kota Sangjiang akan dengan hormat meneriaki Profesor Tang ketika dia melihat saya. Pop, ini menamparkan Yang Guilan tanpa terlihat. Dia hanya wanita sipil, beraninya dia melawan pria besar seperti Tang Hemin. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Guilan memiliki 100 keengganan di dalam hatinya, dia harus menyerah pada William Chen dan berkata, maaf. Meskipun sikapnya sangat buruk, dia akhirnya membuka mulutnya. Pada saat dia mengatakannya, Yang Guilan sudah memiliki 100 rencana untuk membalas William. Dengan cara ini, masalah itu akhirnya diselesaikan. Namun, tepat ketika Cao Jun hendak bertanya tentang menemui dokter, Tang Hemin melambaikan tangannya dan pergi. Saat ini, Cao Jun panik dan buru-buru mengejar. Di area istirahat, Yang Guilan dan William tinggal. Yang pertama menatap William seperti serigala dengan amarah di matanya. Bu, kamu tidak. Pop, sebelum William selesai berbicara, Yang Guilan menamparkan dan mengutuk, bagaimana, apakah enak bagiku untuk meminta maaf padamu? Aku tidak percaya yang jika aku tidak merokok kamu. William tidak bisa berkata-kata, pipinya sangat panas dan sakit, tinjunya terjepit di antara celananya. Oh, saya tidak yakin, ini, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat memukul wanita tua saya, ayolah, pukul saya. Yang Guilan segera mendorong William, menunjukkan udara seperti apa yang dapat Anda bawa kepada saya. Ada juga lebih banyak orang yang menyaksikan. Yang Guilan menyerah. Sebelum pergi, dia mengarahkan pandangannya ke arah William dengan keras, dan bergumam, sampah. Mati lebih awal dan ambil alih hidupmu. Ambil putri kecilmu dan pergi bersama. Dia memarahi Kiki. Itu adalah daging dan darah putrinya. Itu cucunya. Di masa lalu, ketika Yang Guilan mengutuk beberapa patah kata, William harus menanggungnya. Tapi hari ini, Yang Guilan jelas terlalu berlebihan. Yang Guilan, aku memperingatkanmu, kamu bisa memarahiku, jangan memarahi Kiki. Dia adalah cucumu. William cemas dan tegang, matanya merah, menatap Yang Guilan dengan marah. Saat itu, reaksi pertama Yang Guilan adalah ketakutan. Tanpa diduga, William, yang lemah, benar-benar marah pada dirinya matikan. Beraninya kamu meneriaki diriku. Terakhir kali juga, William, kamu memanggilku apa barusan? Oke, kamu berani memanggil namaku sekarang, kamu luar biasa, dan kamu masih marah dengan ibu mertuamu sendiri, kan? Oke, tidak ada seorang pun di keluarga ini. Kamu akan menerimanya besok. Spesies liar kecil itu, keluar dari rumah. Yang Guilan menjadi marah, dan langsung memarahi seperti tikus. Namun, William berkata, Bu, kamu tidak membeli rumah itu sendirian. Kamu tidak punya hak untuk mengusir kami. Juga, jika kamu benar-benar mengusirku, kamu mungkin sangat menyesalinya. Hentikan. Yang Guilan tersenyum menghina dan berkata, kamu buang-buang uang, apakah kamu masih bisa membuatku menyesal? Yang paling aku sesali sekarang adalah membiarkan Jiang Wan menikahimu. Saat Yang Guilan terus mengutuk, William berbalik dan pergi. Mau kemana? Kita bisa menjelaskan apa yang terjadi barusan. Yang Guilan berteriak dengan marah di belakangnya. William kembali ke bangsal, mengambil bubur yang telah dibuatnya, dan ingin memberikannya kepada Jiang Wan, tetapi Jiang Wan langsung menolak dan menyesap mangkuk dan meminumnya. Setelah beberapa saat, Cao Jun masuk dan mengucapkan beberapa patah kata, Jiang Wan, saya benar-benar minta maaf. Ada yang tidak beres dengan Profesor Tang. Saya akan menemuinya sekarang. Jangan khawatir, saya pasti akan menangani operasi pada Kiki. Setelah itu, Cao Jun pergi dengan terburu-buru. Meski Jiang Wan tidak tahu apa yang terjadi, pasti ada sesuatu yang mendesak, dan dia juga mengucapkan beberapa patah kata untuk membuat Cao Jun tidak terlalu segan. William tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dan keluar untuk mencuci piring. Jiang Wan bersandar di ranjang rumah sakit, melihat keluar jendela, memikirkan seseorang di kepalanya. Seseorang yang mungkin membantunya. Bos Chen itu. Berpikir tentang itu, Jiang Wan mengeluarkan ponselnya dan menoleh ke nomor Bos Chen. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian dia meneleponnya setelah membuat emosi. Berpikir tentang itu, Bos Chen, sebagai seorang wanita, harus membantu dirinya sendiri. Cobalah. Melewati seluruh duniamu, aku telah hidup dalam kemakmuran penuh. Silakan maju dan tidak perlu melihat ke belakang. Akulah yang akan menunggumu di akhir. Nada dering yang familiar. Namun, pada saat CRBT berdering di penerima, nada dering telepon lain juga datang dari bangsal. Ayah, kita akan pergi kemana? Aku takut, sayang, aku adalah pohon besarmu, aku akan.
Tinggal bersamamu untuk menyaksikan matahari terbit sepanjang hidupku. Begitu akrab, karena lagu ini dinyanyikan oleh William, Jiang Wan, dan Kiki, dan direkam sebagai ringtone untuk panggilan masuk. Jiang Wan terkejut, dan perlahan menjauhkan ponsel dari telinganya, mencari nada dering di bangsal. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada mantel William, yang dia lepas saat dia memasuki pintu tadi. Jiang Wan melirik nomor yang dia panggil di tangannya, itu milik Bos Chen, bukan Chen Ping. Kebetulan, bersambung.